Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Walaupun sebenarnya channel ini adalah channel tentang investasi, tapi pastinya kebanyakan Sobat Maya yang menonton channel ini lebih mengenal channel ini sebagai channel yang membahas tentang saham-saham IPO ya. Sebelumnya, saya udah pernah membuat video segala sesuatu yang berhubungan dengan IPO. Nah, ini adalah semacam kelanjutannya ya, yang berisikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya Sobat Maya dan juga tips cuan saham IPO dari saya. Bagi yang pengen tahu, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa saya itu sering belinya itu 99 juta, enggak sekalian 100 juta aja? Jadi, untuk pemesanan saham IPO, itu kan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah fixed allotment ataupun penjatahan pasti, dan yang kedua adalah pooling ataupun penjatahan terpusat. Nah, yang bisa ikutan fixed allotment itu adalah retail, institusi, ataupun fund manager yang langsung memesan kepada underwriter-nya. Sedangkan investor yang melakukan pemesanan melalui IPO, itu hitungannya adalah melalui mekanisme pooling. Ini berlaku bagi kita semua yang pesan baik di masa book building ataupun masa offering. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa misalnya pesan waktu book building itu bisa dapat jatah lebih banyak pada saat kita pesan di masa offering, itu enggak berdasar ya. Saya sendiri udah pernah mencoba untuk melakukan pemesanan baik di masa book building ataupun masa offering, dan hasil penjatahannya sama-sama aja. Lalu kembali ke pertanyaan awal, kenapa saya tuh sering melakukan pemesanannya itu 99 juta aja, enggak sekalian 100 juta? Jawabannya adalah karena untuk pemesanan di atas 100 juta itu sudah dianggap bukan retail. Nah, mekanisme untuk pooling itu adalah 1:2 untuk retail dan juga selain retail. Kalau pemesanan di atas 100 juta itu disebutnya selain retail. Kita langsung ke contohnya aja ya. Biar gampang, kita pakai angka 30 miliar. Jika porsi alokasi terpusat ataupun pooling itu adalah 30 miliar, maka 20 miliarnya itu akan dijatakan kepada yang selain retail, sedangkan 10 miliarnya adalah penjatahan untuk retail. Yang berarti bahwa untuk orang-orang yang pemesanannya itu di atas 100 juta, itu penjatahannya adalah 20 miliar. Sementara untuk orang-orang yang melakukan pemesanan di bawah 100 juta, itu penjatahannya adalah sebesar 10 miliar. Walaupun kelihatannya lebih sedikit, tapi kue sebesar 10 miliar ini itu dibagikannya kepada orang-orang yang melakukan pemesanan juga sedikit. Ada yang 1 juta, ada yang 100 ribu, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, dan lain sebagainya. Sebaliknya, untuk orang-orang yang melakukan pemesanan di atas 100 juta, itu kuenya hanya sebesar 20 miliar. Padahal ada yang melakukan pemesanan mungkin 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau bahkan mungkin 20 miliar. Maka otomatis rata-rata nih ya, untuk orang-orang yang melakukan pemesanan di bawah 100 juta, itu penjatahannya akan mendapatkan lebih besar daripada orang-orang yang melakukan pemesanan di atas 100 juta. Contohnya mungkin 101 juta. Makanya kalau dananya terbatas kayak saya, mending melakukan pemesanannya dimentokin aja di 99 juta. Daripada pesannya 200 juta, tapi penjatahannya ternyata lebih dikit daripada orang yang cuma pesan 80 juta. Ini hal yang terjadi pada saat ADMR kemarin ya. Yang pesan di bawah 100 juta itu dapat penjatahan sebesar 25%, sementara yang order di atas 100 juta malah cuma dapat penjatahan sebesar 0,2%. Tapi, apakah penjatahan retail selalu lebih banyak daripada penjatahan selain retail? Enggak juga ya, kadang terjadi anomali. Terlebih untuk saham IPO yang kurang bagus. Nah, justru kalau misalnya nantinya penjatahan selain retail itu lebih banyak persenannya daripada yang retail, itu justru tanda yang kurang bagus untuk IPO tersebut ya. Hal yang saya jelaskan ini kayaknya agak teknis ya, jadi kalau misalnya masih ada Sobat Maya nih yang bingung, dan masih belum mengerti, dapat ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, lebih baik beli pada saat masa book building atau masa offering aja?
Di video sebelumnya, saya tuh lebih menyarankan untuk melakukan pada saat masa book building aja, dengan alasan-alasan yang bisa Sobat Maya nonton di video tersebut. Namun, secara gamblang, saya pastikan bahwa saya saat ini hanya akan melakukan pemesanan pada saat masa offering aja. Kenapa? Jawabannya adalah untuk meminimalisir resiko. Dari masa book building hingga ke offering, itu banyak resiko yang bisa terjadi. Bad news, bahkan perubahan prospektus. Jadi, pada saat offering, lebih baik untuk kita tuh mereview kembali apakah orderannya udah sesuai dengan resiko yang udah siap kita terima atau enggak. Atau mungkin kita enggak jadi pesan karena ada perubahan prospektus. Nah, selanjutnya kita ke bagian tips. Tips yang pertama adalah pakailah sekuritas yang approve-nya itu cepat. Terlebih bagi orang-orang seperti saya ya, yang melakukan pemesanan pada saat masa offering, kecepatan dari sekuritas untuk meng-approve pesanan kita itu sangat penting. Kalau lama approve-nya, bisa-bisa malah orderan kita itu gagal. Untuk tahu sekuritas mana aja yang approve-nya cepat, Sobat Maya bisa juga nih baca-baca di kolom komentarnya video-video saya ya. Biasanya banyak juga orang-orang yang curhat di sana. Lalu tips selanjutnya untuk cuan di saham IPO adalah jangan beli di pasar sekunder. Maksudnya gimana? Kalau kita membeli saham pada saat IPO, itu namanya kita beli di pasar perdana. Namun kalau udah listing dan kita beli langsung di bursa, itu namanya kita beli di pasar sekunder. Jika kita beli di pasar sekunder, tentunya resiko yang akan kita tanggung itu jauh lebih besar daripada saat kita beli pada saat IPO. Terlebih kalau misalnya nih udah ARA terus kita antri di harga ARA-nya. Wah, big no-no deh buat saya. Memang tentu saja tetap ada kemungkinan untuk cuan, tapi resikonya juga jauh lebih tinggi. Tips selanjutnya adalah jangan greedy. Kalau misalnya udah nggak kuat naik, langsung jual aja. Saya tipe orang yang lumayan konservatif pada saat ikutan saham IPO. Mending untung sedikit demi sedikit, tapi sering daripada udah cuan, tapi berubah jadi bocuan. Tips selanjutnya adalah, kalau misalnya nggak bisa pantau market dan sekuritasnya itu nggak ada trailing stop, maka ada baiknya untuk melakukan pemesanan saham IPO di perusahaan yang bagus saja, atau yang resikonya itu lebih rendah. Yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu pasti nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Makanya, jika Sobat Maya nggak bisa pantau market dan sekuritasnya itu nggak ada trailing stop, maka ada baiknya membeli saham IPO yang resikonya itu rendah, atau jual aja di hari pertamanya listing. Karena kalau misalnya nggak bisa pantau nih ya, terus nggak ada trailing stop juga, terus tiba-tiba misalnya nih ya dari ARA tiba-tiba dibanting, terus akhirnya ujung-ujungnya tutup di ARB, itu bukannya cuan malah boncos berjilid-jilid nantinya. Sayang uangnya ya. Lalu hal yang terakhir nih Sobat Maya, hal yang menurut saya nggak kalah penting. Ini yang saya pelajari dari IPO-nya ASA kemarin. Bagi Sobat Maya yang udah lama ikutin channel saya, pastinya udah tahu ya bahwa saya nggak ikutan IPO-nya ASA kemarin. Karena ada banyak alasan yang bikin saya nggak serak dengan IPO tersebut. Namun kenyataannya, ASA masih berhasil ARA di hari pertamanya listing. Di situ saya jadi merasa, kalau misalnya terlalu idealis, malah ujung-ujungnya kehilangan peluang untuk cuan. Terlebih posisinya saya saat ini udah bisa pantau market terus-terusan ya. Jadi mungkin kedepannya saya juga akan lebih berani untuk ikutan saham IPO. Kalau Sobat Maya masih ingat nih, apalagi yang udah ikutin saya dari lama, di awal-awal saya bikin video, saya itu selalu bilang ya, bahwa kalau ikutan saham IPO itu 90% pasti cuan di hari pertamanya listing. Tapi kalau misalnya kita lihat di saat ini ya, karena akses retail terhadap saham IPO itu makin gampang, maka ke depannya nih ya, kemungkinan persentase 90% itu akan berkurang. Jadi makin kesini tentunya kita harus makin belajar juga ya, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah belajar tentang penjatahan. Bagi Sobat Maya yang udah dari awal ikutan IPO, pastinya tahu ya bahwa dulu ada saham IPO nih yang buka-buka itu langsung di ARB, terkunci di ARB, yaitu GTSI. Sejauh ini baru GTSI aja yang buka-buka itu langsung terkunci di ARB. Sisanya walaupun ada yang ditutup di harga ARB juga, tapi tetap ada volatilitasnya nih. Jadi nggak langsung terkunci di harga ARB. Jadi masih bisa kita jual nih.
untuk potensi maksimal kerugian itu di 7% atau 10% kalau misalnya papan akselerasi. Nah, waktu IPO-nya GTSI itu penjatahannya 100%. Jadi kita udah tahu ya, kalau misalnya penjatahannya itu dapatnya makin gede, itu artinya makin nggak bagus. Dan kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, maka kita udah punya ancang-ancang nih, misalnya untuk langsung buang di hari pertamanya listing. Nah, saya sendiri ke depannya nih, kalau misalnya saham yang mau IPO itu nggak ada masalah hukum ataupun mau divestasi usahanya, itu saya akan melakukan pembelian. Tinggal diatur aja nih porsinya mau seberapa banyak. Jadi untuk tahap awal, saya akan filter dulu nih dari prospektusnya. Apakah ada masalah hukum, atau lagi divestasi, atau mungkin perusahaannya terus merugi. Jika nggak ada, barulah saya akan memutuskan untuk melakukan orderan sesuai dengan porsi yang resikonya itu siap untuk saya tanggung. Lalu tahap selanjutnya adalah memikirkan strategi ketika kita udah tahu porsi penjatahannya. Jika persentasi penjatahan di atas 100 juta itu lebih besar daripada penjatahan di bawah 100 juta, maka kita juga udah perlu ada ancang-ancang nih ya, untuk siap buang untuk di hari pertamanya listing. Tapi kalau sebaliknya, jika penjatahan di atas 100 juta itu persentasenya lebih kecil daripada penjatahan di bawah 100 juta, maka kita bisa lebih tenang. Nggak bisa saya pungkiri, jadi YouTuber ataupun influencer seperti saya ini ada keuntungannya sih. Ada aja yang sering DM saya info-info mengenai saham IPO, mengenai allotment, dan informasi-informasi lainnya. Jadi kayak semacam privilege gitu. Jadi kedepannya seperti IPO-nya ASA, saya juga akan share ya kepada Sobat Maya untuk porsi allotment-nya setiap saham IPO. Jadi kita itu bisa menyiapkan strateginya juga. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini mengenai tips cuan dari saham IPO. Bagi yang masih punya pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.